Shalom, selamat bergabung kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kita akan melihat manakah yang ideal, kasih yang emosional atau kasih yang rasional. Mari kita sama-sama buka kitab suci kita untuk melihat bagaimana kasih Allah akan menjawab pertanyaan tersebut. Diskusi kita akan kita lakukan bersama dengan dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Max Lucky Tinenti sebagai Direktur Penata Layanan dari wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih telah hadir di pelajaran yang keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang. Kita akan sapa terlebih dahulu para sahabat-sahabat kita yang telah menuliskan komen di video YouTube seperti Liam Palit, Marce Tilaar, Jefflin Jamiel di Gereja Marabau, Sabah, Malaysia, Inspirasi Bisnis Ayo Indonesia, itu nama akunnya. Ternyata sambil melakukan bisnisnya juga tetap menonton pelajaran Sekolah Sabat. Berikutnya seperti Sylvester Pantau, Hanosah Bonori, Rumintar Lubis, Richard Polii, Mirna Pinsin di Telupit, Sabah, Malaysia, dan juga Doni di Jemaat Tarakan. Pendeta Lucky Tinenti boleh menyapa kembali para pemirsa yang telah mencantumkan komennya. Shalom, sahabat-sahabatku yang ada di Sabah dan juga di Tarakan. Terima kasih sudah menyaksikan pelajaran Sekolah Sabat yang kami buat. Kiranya teman-teman terberkati melalui firman Tuhan ini, dan dimanapun teman-teman berada, tetap setia kepada Tuhan, dan apa yang firman Tuhan katakan kiranya menjadi berkat buat kita, dan salam sehat selalu di sana. Apa yang dikerjakan sukses, Tuhan Yesus memberkati. Amin, terima kasih sekali. Senang sekali melihat banyak pemirsa kita datang dari Pulau Kalimantan, apakah yang ada di bagian Indonesia maupun yang di bagian Malaysia. Berikutnya ada beberapa komen yang saya highlight. Pendeta Sony Situmorang boleh tolong respon. Dari Sylvester Pantau mengatakan, terima kasih tim pelayanan, sangat disentuh dengan semua penerangan. Apalagi kita sedang membahas kasih Allah, begitu ya. Dari Bagu Daiti mengatakan, saya senang sekali channel ini membuat kepercayaan saya dan pengetahuan saya kepada kasih Yesus lebih dalam lagi. God bless you. Dan terakhir dari J. Yamil mengatakan, tahnia dan terima kasih atas usaha untuk menyiarkan program ini lebih awal. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan kita cukup konsisten Pendeta Sony Situmorang untuk naik begitu ya di YouTube hari Senin ataupun Selasa, dan juga silakan dengan tanggapan lainnya. Baik, terima kasih kepada Ibu Pantau, Bagodaiti, dan juga Jayang Mail yang memberikan respon benar. Kami usahakan video ini bisa muncul hari Selasa atau Senin, bahkan Rabu paling lambat, tapi kadang kala karena situasi kami juga terlambat, namun respon dari para pemirsa sangat memotivasi kami untuk boleh konsisten muncul hari Senin dan Selasa. Dan kepada uh, pemirsa yang lain, terima kasih atas dukungannya. Doakan kami dan mari saling mendoakan supaya kita semua boleh lebih mengerti mengenai firman Tuhan ini. Terima kasih. Terima kasih sekali untuk sambutan dan juga reaksi dari para pemirsa yang tentunya kami tunggu-tunggu sekali. Baik, kita akan lanjutkan kebersamaan kita dengan saya membacakan ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Allah Pengasih dan Penyayang, terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Pendeta Tinenti boleh buka diskusi kita dalam doa? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih oleh karena saat ini kami hendak membuka lembaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya hikmat dan Roh Kudus Tuhan menyertai hamba-Mu, Ivy, dan hamba Tuhan Pendeta Situmorang, serta Saudara Daniel Huta Barat yang di balik layar. Kiranya kami dapat melakukan bahkan menyampaikan firman Tuhan dengan baik. Terlebih siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini terberkati hidup mereka, iman mereka, agar mereka mengerti tentang kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu yang ini ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa dan pelanggaran kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali.
Untuk mengerti apakah kasih yang ideal itu harusnya emosional ataupun rasional, mari kita lihat kasih Allah di dalam pelajaran hari Minggu dengan judul Lebih dari Kasih Seorang Ibu. Kasih Allah yang seperti apa? Lebih mudahnya kita membandingkannya dengan kasih yang kita tahu. Kita tahu kasih itu datang dari ayah ataupun ibu kita. Jadi Pendeta Lukiti nanti kalau kita mau membandingkan apa yang sama, apa yang beda dari kasih Allah, dari kasih ibu dan juga bapak kita, boleh Pendeta Lukiti nanti buka pelajaran hari Minggu dan juga bantu kita untuk mengerti kedalaman kasih Allah. Silakan. Terima kasih, Evi. Pelajaran kita hari Minggu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mengingatkan kita dan memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa kasih Allah kepada manusia digambarkan seperti kasih seorang ibu kepada seorang anak. Mungkin kita di dalam kehidupan kita pasti pernah merasakan bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada kita. Saya sendiri merasakan bagaimana ibu saya menyayangi saya. Dia menyayangi saya dengan setulus. Dia menyayangi saya dengan merawat saya. Di saat dia melihat saya sedang ada masalah, dia langsung merespon, dia langsung memberikan perhatian yang dalam kepada saya. Bahkan apa yang mungkin saya sendiri rasakan bisa dirasakan oleh seorang ibu kepada saya. Apalagi seorang bayi yang masih kecil, yang tidak bisa berbicara. Di saat dia punya masalah, saya dapat melihat bagaimana seorang ibu sepertinya sangat mengerti apa yang bayi itu katakan. Sehingga dengan sentuhan seorang ibu, bayi itu pun dapat ditenangkan dan seolah-olah masalahnya dapat selesai. Ini adalah analogi gambaran kasih Allah kepada umat manusia. Nah, apa yang saya mau sampaikan pada saat ini adalah bagaimana Allah dapat menyentuh kita, bagaimana Allah dapat merasakan kehidupan kita, bagaimana Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara, sebagaimana seorang ibu merasakan kehidupan anaknya. Jadi kita mungkin saja dapat melihat analogi ini dan kita dapat membayangkan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Di saat kita punya berbagai hal masalah, kita punya problema, kita punya hal yang di luar pemikiran tidak sanggup kita lakukan, Allah mengerti dan Allah dapat menjamah kita. Allah dapat menunjukkan kasih sayang kepada kita sehingga kita mendapatkan kelegaan, dihiburkan, dan dikuatkan oleh kasih Allah tersebut. Dan gambaran-gambaran ayat dalam Mazmur 103 ayat 13, Yesaya 49 ayat 5, dan Yeremia 31 ayat 20, itu adalah gambaran bagaimana analogi kasih Allah kepada manusia digambarkan dengan seorang ibu kepada anaknya. Mungkin ini saya dapat sampaikan, kenapa Tuhan berkata semua orang boleh menunjukkan kami di dalam lagi. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah membawa ulasan yang analoginya personal dan juga relatif begitu ya. Dan puji Tuhan kalau kita memiliki pengalaman demikian bersama ibu dan juga bapak kita. Bukan berarti di sini kita mengeluhkan kasih ibu tapi tidak kasih bapak, karena Mazmur 103 ayat 13 itu mengungkapkan bagaimana kasih seorang ayah kepada anaknya juga. Nah, sayangnya Pendeta Sony Situmorang, kasih yang ideal ini tidak semuanya kita alami di rumah. Mungkin ada yang tidak mendapatkan kasih yang cukup dari bapak atau ibunya. Jadi pertanyaan di bawah hari Minggu ini menanyakan kepada kita, cara-cara lain apakah yang bisa menunjukkan kasih sayang Allah kepada mereka? Yang mungkin adalah para pemirsa yang menonton di sini atau teman-teman kita yang merasakan kurangnya kasih ayah ataupun ibu yang ideal. Silakan Pendeta. Berbicara mengenai kata ideal benar, maka kasih sayang seorang ibu merupakan kasih sayang yang sangat diharapkan. Saya tertarik dengan penulis pelajaran yang mengekspos kata raham. Dari kata raham inilah muncul nanti kata rahim untuk wanita ya. Artinya pribadi yang dikeluarkan dari rahim. Dalam bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa Aramik juga kata raham ini, raham, rehem, rahim, ini merupakan gabungan dari dua kata, yaitu pelayan dan juga dicintai, diharapkan, atau
yang disayangi. Nah, itu sebabnya judul pelajaran mengatakan lebih lebih dari kasih seorang ibu sangat benar. Bahkan penulis pelajaran menekankan bahwa idealnya begitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu? Contoh, anak yatim piatu dan juga anak-anak di panti asuhan. Nah, dalam konteks ini, paragraf ketiga, keempat hari Minggu menulis, mungkin Ivy boleh baca juga sampai kata ilahi, kasih sayang ilahi, rahab. Menurut Yeremia 31 ayat 20, Allah memandang umat perjanjiannya sebagai anak kesayangan dan anak kesukaan. Meskipun pada kenyataannya mereka sering memberontak terhadap Dia dan mendukakan Dia. Meski begitu, Allah menyatakan, hatiku terharu terhadap Dia, dan aku pasti akan menyayanginya. Istilah yang diterjemahkan menyayangi di sini adalah istilah yang digunakan di atas untuk kasih sayang ilahi alias raham. Dengan kata lain, bahwa pribadi yang secara manusia, secara dunia tidak mendapatkan kasih seorang ibu, namun penulis pelajaran mengatakan bahwa ada kasih yang melebihi kasih seorang ibu yang diberikan kepadanya. Asalkan apa? Tentunya para pemirsa di rumah, mereka mau menerima dia sebagai bapaknya, sebagai orang tuanya. Bahkan lebih lanjut dikatakan, boleh lanjut Ivy? Lebih lanjut, ungkapan hatiku terharu dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi perutku meraung. Gambaran ini adalah bahasa emosi ilahi yang sangat mendalam yang menandakan betapa dalamnya kasih sayang Allah terhadap umatnya. Sekalipun mereka tidak setia, Allah terus melimpahkan kasih sayang dan kemurahannya yang melimpah kepada umatnya dan melakukan hal tersebut melebihi harapan-harapan yang masuk akal. Melebihi apapun yang masuk akal. Benar. Pastor Lucky dan juga Ivy, benar ada juga orang tua yang tidak mengasihi anaknya, membuang anaknya. Nah, orang-orang seperti inilah yang Yesus katakan, di atas semuanya aku mengasihi kamu melebihi apapun. Aku mengasihi kamu bahkan melebihi ibu kandungmu. Makanya ada lagu Sion mengatakan apa? Di lagunya, lebih besar dari kasih ibu. Artinya apa? Kasih ayah, kasih bapa, kasih Yesus itu apa? Melebihi semua yang apa? Kasih yang ada di dunia ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Sony. Dan inilah yang patut kita lanjutkan di UKSS kita masing-masing kelompok, bagaimana kita menanggapi ketidakidealan yang ada di dunia ini, bagaimana cara kita ataupun bagaimana Allah dapat mengasihi mereka. Ternyata di luar dari akal kita ada banyak cara Allah dapat mengasihi kita semua, termasuk orang-orang yang tidak memiliki ataupun memiliki bapak ibu tapi kurang mendapatkan kasih yang ideal tersebut. Terima kasih sekali, kita lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Kasih yang Menyayat Hati. Belajar dari tulisan Hosea, bagaimana Allah mengasihi umatnya, bangsa Israel, yang kalau kita lihat judul dari Hosea 11 ayat 1-9 itu adalah bangsa yang degil, begitu Pendeta Max Lucity nanti. Jadi bagaimana ada dua kontras di sini. Pertama, Allah memiliki kasih yang lembut begitu ya sebagai anak kecil. Nanti lama-lama setelah degil, Allah juga merasa bergejolak di dalam hatinya ketika melihat kedegilan semuanya ini. Mungkin Pendeta Tinanti boleh mulai dari bagaimana kasih Allah terhadap bangsa Israel seperti mengasihi anak kecil. Silakan. Terima kasih, Ivy. Sahabat-sahabatku di mana saudara berada, kita melihat pelajaran hari Senin. Ini sambungan dari hari Minggu. Bagaimana Allah mengasihi saya dan saudara. Di saat bukan saja ya kita dalam keadaan baik, tetapi Dia sangat lebih memperhatikan kita di saat kita dalam kehidupan berdosa kita. Gambaran dari pelajaran hari Senin ini mengulangi Hosea 11 ayat 1-9, di mana kita tahu cerita Hosea menikah dengan perempuan sundal. Dan itu menjadi satu gambaran yang Allah mau berikan kepada umat-umat Tuhan. Tentang kedegilan, tentang pemberontakan, tentang keberdosaan kita yang kita buat. Tetapi
Gambaran Hosea menunjukkan gambaran Allah yang selalu memberikan kesempatan dan panjang sabarnya kepada saya. Sebagaimana tadi gambaran seorang ibu kepada anaknya, kita dapat mengetahui dan merasakan bahwa seorang ibu selalu menyayangi anaknya di saat anaknya itu berbuat mungkin menyakiti hati ibu. Maka kasih yang menyayat hati ini menunjukkan bagaimana Allah sangat peduli. Mungkin saja kita menyakiti hati Tuhan dengan ya kita tidak tahu berapa besar kita menyakiti hati Tuhan, menyayat hati. Tetapi gambaran Hosea di sini menunjukkan bagaimana Allah tetap peduli kepada kita. Gambaran Hosea ini menunjukkan bahwa Allah tetap menyayangi kita, tetap merangkul kita, tetap menunjukkan kesetiaan Allah kepada kita. Dengan satu tujuan, agar saya dan saudara mau berbalik dari setiap kesalahan dan dosa kita untuk kembali menyayangi Dia yang sudah menyayangi kita. Jadi saya melihat gambaran di sini bahwa Allah begitu peduli dan sangat-sangat peduli kepada saya dan saudara. Metafora dari seorang ayah yang penuh kasih kepada anaknya adalah metafora yang sangat dalam dan kasih yang tidak terhitung Bapa kepada saya dan saudara, yang sebenarnya menurut saya harus kita sadari dalam hidup kita dan kita berbalik kepada ya. Tetapi yang berbanding terbalik dalam hidup kita adalah di saat Allah mengasihi kita, kita malah tidak setia kepada. Dan itu menjadi satu hal yang menyakitkan hati Allah, di mana kita seperti seolah-olah Allah bertepuk sebelah tangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu pelajaran mengajak kita, mari kita kembali. Jika Allah mengasihi kita dengan sepenuh hati, maka kita diajak untuk sadar kembali kepada Dia untuk mengasihi Dia sebagai Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya begitu hebat kepada manusia. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Makanya tidak heran kita melihat banyak komen di video Sekolah Sahabat kita bagaimana para pemirsa tersentuh begitu ya, dan juga sangat uh, kesimak ketika melihat kasih Tuhan yang sangat besar bagi kita, walaupun hati kita juga degil. Nah, di bawah dari pelajaran hari Senin ini, Pendeta Sony Situmorang, kita diajak untuk melihat, terutama kalau kita adalah seorang tua, begitu ya, kita pernah memiliki pengalaman anak yang kita kasihi ke ujung-ujungnya memberontak ya, apakah dalam hal yang kecil ataupun hal yang besar begitu. Dengan pengalaman ini, bagaimana akhirnya kita dapat mengerti ketika di Hosea 11 ayat 8 dan 9, Allah menyatakan ataupun mengekspresikan emosinya, emosional kasihnya, begitu ya. Ayat 8 dikatakan hatinya berbalik, bergejolak, ada emosi yang terpancing melihat kedegilan dari bangsa Israel. Atau dengan kata lain, kasih sayangnya menyala-nyala, seperti resah, seperti sedih gitu melihatnya. Boleh ditanggapi Pendeta Sony Situmorang? Seorang tua atau seorang ayah, bahkan seorang ibu, mempunyai momen ketika dia marah kepada anaknya. Ketika dia harus melakukan sebuah disiplin. Ketika secara emosionalnya dia mengekspresikan kekesalannya. Tapi ketika itu berbicara mengenai kasih, maka tidak ada seorang ibu atau ayah pun, bila mana dalam keadaan normal, yang membenci anaknya. Seberapa jahat pun anak tersebut. Saya teringat pernah dengar kisah di Palau, keluarga Pastor La Roma, ketika sekeluarga dibunuh, kemudian keluarga perintah dibunuh, lalu omanya datang di pengadilan, atau ibu daripada suami yang meninggal ini, lalu ketika sampai di pengadilan, Anda bisa di Google di internet nanti ya, sampai di pengadilan, apa yang dia katakan pada hakim? Tolong jangan jatuhi hukuman kepada dia, kami mengampuninya. Walaupun akhirnya dia dihukum, tapi setelah dia keluar, maka dia menjadi anak angkat daripada oma ini. Nah, kalau dia pembunuh. Yang saya mau katakan adalah, kasih Allah melebihi hal tersebut. Benar, kesal pernah. Sehingga digunakan kata bahasa idiomatis. Ketika saudara menggunakan kata idiom atau idiomatis, ini merupakan satu ekspresi bagaimana
perasaan tersebut tidak itu tidak tidak apa tidak stagnan terus. Artinya bisa berubah-ubah. Bahkan kalimat kamar atau menyala-nyala di sini diungkapkan oleh apa? Diungkapkan oleh Puspajar untuk menggambarkan bagaimana kesetiaan Allah tersebut tidak tergoyahkan. Bagaimana komitmen Allah tidak tergoyahkan. Terlepas sebagai bandelnya bangsa Israel, terlepas berulang kalinya bangsa Israel tidak setia. Yang digambarkan dengan Hosea ya tadi ya, artinya dia tetap ambil dia walaupun sudah bersundal. Bahkan di bagian terakhir digunakan ilustrasi mengenai apa? Salomo yang apa? Yang memberitakan bayi dipotong menjadi dua. Dan kita dapatin the real apa? The real mother atau ibu yang asli tidak akan tega membiarkan anaknya apa? Dibunuh. Ibu yang satu katakan apa? Kalau kita lihat kisahnya, ibu satu mengatakan dia anakku, ibu yang kedua katakan dia anakku. Oke, karena kalian dua masih bertengkar mengenai ini, mari kita belah dua. Ibu yang satu katakan, oke lah kami bagi dua. Tapi ibu aslinya mengatakan apa? Biarlah untuk dia saja anak tersebut. Nah, artinya kasih tersebut itu sangat berpengaruh atau dekat dengan perasaan atau emosi atau sesuatu demikian juga dengan Allah. Artinya, kalau melihat kejahatan saya, Pastor Lucky, kalau Ivy agak baik sedikit ya, ya kalau kita berdua Pastor Lucky ya, mungkin Allah itu kesel nih kan, tapi ketika kita minta ampun, hatinya berbalik. Itu yang dikatakan dengan apa? Berbalik idiomatis dan kamar, artinya apa? Menyala-nyala. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, nanti pemirsa bisa tambahkan di diskusi masing-masing. Ya, betul sekali. Dan kalau boleh saya arahkan kepada pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Ini sebenarnya menekankan kembali cerita mengenai Salomo dan kedua ibu tersebut. Ketika ibu aslinya menyala-nyala, dia resah, dia kesal gitu ya, karena anak aslinya akan dibunuh. Itulah bentuk ataupun ekspresi kasihnya kepada anaknya. Dan itu juga yang Tuhan gambarkan mengenai ekspresinya kepada umatnya ataupun kita juga. Semoga itu dapat melengkapi pemahaman kita. Kita lanjut ke hari Selasa, kita melihat bahwa bukan cuma Allah yang tergerak hatinya ketika melihat kedegilan ataupun penderitaan manusia. Karena hari Selasa membahas mengenai kasih sayang Yesus. Berapa kali kita baca dalam firman Tuhan, Yesus tergerak hatinya oleh karena belas kasihan. Ini apa maknanya Pendeta Lucky Tinenti dan bagaimana apa yang membuat Yesus tergerak? Apa yang dilihatnya kemudian kasihnya terpanggil begitu? Silakan. Terima kasih, Ivy. Sahabat-sahabatku, pemirsa di mana saja saudara berada. Pelajaran hari Selasa, jika kita baca di sana, dikatakan bahwa belas kasihan yang ditunjukkan Bapa dilanjutkan oleh Yesus pada saat dia ada di dunia ini. Yesus di saat dia ada di dunia ini, dia melihat kehidupan manusia. Dia merasakan penderitaan manusia. Bahkan dalam beberapa ayat yang saudara baca di dalam pelajaran hari Selasa, dari Matius 9, ayat 36, Matius 14, Markus 1, Markus 6, dan beberapa ayat ini, kita melihat bahwa Yesus sangat peka. Emosionalnya itu keluar di saat dia melihat secara langsung, berhadapan langsung, dan menyentuh langsung penderitaan-penderitaan dan kehidupan manusia. Memang betul, saya dan saudara adalah manusia yang degil, kita yang berdosa. Pikir kita patut dihukum oleh karena keberdosaan, dan mungkin kalau kita menderita, Tuhan biar saja kau menderita. Tapi tidak. Kasih yang Tuhan tunjukkan, kasih sayang Tuhan tunjukkan melalui belas kasihannya, tidak membiarkan saya dan saudara menderita, melainkan dia memperhatikan penderitaan kita. Dia melepaskan kita dari setiap penderitaan, dari setiap masalah kita. Bahkan beberapa ayat dikatakan, di saat kita lapar, dia berbelas kasihan. Di saat kita menderita sakit penyakit, dia berbelas kasihan kepada dia. Artinya, kasih sayang Allah begitu dalam kepada kita melalui Yesus Kristus. Dia datang merasakan penderitaan, kelaparan, duka cita, bahkan dia mengambil bagian dalam kematian manusia. Oleh karena dia menyayangi dan mengasihi. Jadi, saya pikir begitu dalamnya Yesus mengasihi kita. Belas kasihan
Emosional yang dikeluarkan oleh belas kasihan ini bukan biasa seperti saya dan saudara lakukan. Mungkin kalau kita datang ke kedukaan, kita hanya mungkin bisa mengatakan kepada orang, sabar ya. Tapi kata sabar kita itu hanya sebatas kata sabar. Tetapi Yesus mengeluarkan kata belas kasihan atau menghibur setiap manusia lebih dari sekedar kata-kata. Dan dia bertindak langsung dan menjamah langsung dan membuat lebih dalam apa yang dia lakukan kepada umat manusia, saya dan saudara, untuk menyelamatkan dan mengembalikan kita kepada kehidupan yang lebih baik. Saya pikir inilah yang Yesus lakukan, belas kasihan yang sesungguhnya, yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, berlaku itu tetap dalam kehidupan umat manusia. Dan saya yakin melalui inilah saya dan saudara punya pengharapan dan tidak ada alasan kita untuk berbalik kepada Tuhan oleh karena belas kasihan Allah yang dalam yang Allah berikan bagi kita. Mungkin kita akan kembangkan lagi di kelompok diskusi kita jika kita mau pelajari pelajaran ini. Terima kasih. Ya, betul sekali Pendeta Luki. Di sini di bawah hari Selasa dikatakan tidak ada contoh yang lebih hebat mengenai kasih sayang Allah yang besar kepada kita selain Yesus sendiri yang memberikan dirinya bagi kita dalam pertunjukan kasih yang besar. Karena memang kalau kita lihat di sini juga dikatakan dan dia dalam hal ini adalah Yesus tidak hanya merasa kasihan, dia juga memenuhi kebutuhan manusia. Saya rasa di situ bisa jadi jembatan antara emosional dan rasional ya Pendeta. Emosional, emosi yang menggerakkan hati kita, tapi tidak sampai di situ. Kalau mau kasih itu tersampaikan, harus membuat sesuatu hal yang masuk akal, begitu ya. Boleh pendapatnya Pendeta Soni Situmorang. Ivy, Pastor Luki atau para pemirsa pernah dengar kata compassion? Ya, Artinya apa itu Pak, yang paling tepat Ivy bahasanya compassion? Uh, contohnya kasih. itu berbelas kasih tapi bukan hanya di omongan, tapi lebih mengarah kepada praktek. Sama seperti kata observe di apa di Matius 28. Mengajar itu bukan hanya mengajar teori tapi berbaur dan mempraktekkan langsung apa yang kita 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 mau sampaikan kepada murid. Nah, di sini tadi sebenar Yesus sendirilah yang menjadi contoh. Makanya muncul kata kata compassion. Artinya apa? Ketika para pemirsa ingat metode Yesus, ingat metode Yesus. Pertama apa? Salah satu cara yang efektif untuk menarik jiwa adalah pertama kita berbaur, kemudian apa? Menunjukkan simpati, kemudian apa? Memenuhi kebutuhannya, kemudian kita apa? Kita memanggil dia, mendapatkan keyakinannya. Setelah itu kita panggil, mari ikut aku. Dan di sini di paragraf uh, 1, 2, 3, 4. Coba Afi boleh baca paragraf 3 dan 4, tapi hanya sampai kata perjanjian lama. Baik. Berulang kali dalam Injil, Kristus dikatakan tergerak oleh belas kasihan terhadap orang-orang dalam kesusahan atau yang butuh bantuan. Dan dia tidak hanya merasa kasihan, dia juga memenuhi kebutuhan manusia. Dan ya, Yesus juga meratapi umatnya. Kita mungkin membayangkan air mata di mata Kristus ketika dia memandang ke kota. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Di sini kita melihat bahwa ratapan Kristus sangat mirip dengan ratapan Allah di seluruh perjanjian lama. Terima kasih. Kalimat yang paling saya mau soroti dua kali itu memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, air mata Kristus. Artinya inilah compassion tersebut bukan hanya mengekspresikan perasaan, bukan hanya menunjukkan oh saya turut sedih sama seperti orang nonton sinetron, nonton drama Korea atau nonton yang lain. Sama seperti nonton ini. Masih ingat Pastor Lucky, Ivy, The Passion of Christ filmnya? Waktu pertama muncul banyak orang nangis. Bukan hanya nangis, tapi apa? Ketika dia menangis, dia terlibat aktif untuk apa? Untuk menolong, memenuhi kebutuhan. Itulah kasih Yesus tersebut. Dan dikatakan lagi, satu lagi sedikit, itulah gambaran kasih Allah yang sempurna tersebut. Karena gambaran kasih Allah yang sempurna itu yang termanifestasi melalui Yesus bukan hanya omongan, tapi omongan atau ucapan yang disertai dengan perbuatan. Terima kasih.
Ya, itulah teladan Yesus kepada kita, bagaimana dia tidak hanya berbelas kasihan, tetapi dia datang ke dunia ini untuk mati bagi kita sebagai bagian dari praktik kasihnya. Dan itulah yang menjadi perenungan kita kalau kita melihat pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Apa saja cara-cara praktis yang dapat kita lakukan sebagai individu ataupun kelompok jemaat untuk memenuhi kebutuhan mereka yang membutuhkan penghiburan. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Allah yang cemburu. Nah, di sini tanda tanya, karena memang dikatakan dalam Ulangan 4 ayat 24, Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Bagaimana bisa, Pendeta Max Lekiti nanti? Karena Allah kan penyayang, sesuai dengan judul besar kita. Silakan. Terima kasih, Aib. Para pemirsa di mana saja saudara berada. Memang kata Allah cemburu ini, kalau kita juga baca dalam 1 Korintus 13 ayat 4, seolah-olah itu bertolak belakang. Allah itu kasih, tapi di ayat Alkitab dikatakan Allah itu cemburu. Ya, kecemburuan Allah ini kadangkala disalahpahami oleh manusia. Cemburunya Allah tidak sama seperti cemburunya manusia. Cemburunya manusia mungkin saya kalau cemburu terhadap contoh istri saya. Cemburunya saya adalah cemburu manusia yang kadangkala bukan membawa kasih, membawa persatuan, mengembalikan istri saya mencintai saya, tetapi cemburunya saya adalah cemburu di luar nalar saya yang mungkin membawa perpecahan di dalam kehidupan rumah tangga saya atau kita di antara manusia. Contoh saya cemburu dengan teman saya karena dia punya sesuatu. Cemburunya saya itu bisa saja membawa perpecahan, memutuskan tali persahabatan, dan ya menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kata cemburunya Allah di sini, kita tidak boleh melihat dari sudut pandang kita manusia, tapi kita melihat dari sudut pandang keilahian Allah. Allah itu sabar dan tidak cemburu, tetapi di saat saya dan saudara membelok dari kehidupan Allah, kita menduakan Allah, maka kecemburuan Allah itu timbul bukan seperti cemburu manusia yang membawa kita jauh daripadanya, tetapi dia merangkul kita kembali. Dia ingin kita datang kembali kepada dia. Dia cemburu dengan kasihnya yang luar biasa itu. Dan dia menunjukkan kasih yang lebih dari kecemburuannya itu agar saya dan saudara mau kembali kepada dia dan mencintai. Jadi contoh kecemburuan Allah ini ya kita harus gambarkan dalam sudut pandang Allah, keilahian Allah, bukan kehidupan kita manusia. Karena ini agak jauh berbeda kecemburuan manusia dari kecemburuan Allah. Jadi Allah menyatakan kecemburuannya melalui kasihnya yang begitu dalam kepada saya dan saudara untuk merangkul kita kembali. Maka itu pun yang harus kita tiru dalam hidup kita. Allah panjang sabar, dia sabar menunggu kita, bahkan melalui kasihnya mengalaskan kecemburuannya itu untuk membawa kita kembali di dalam lingkaran keluarga Allah dan keselamatannya dia. Mungkin ini saya mungkin lebih dalam lagi, sama Tuhan pendeta semua orang akan sampai. Ya, sesuai dengan paragraf terakhir, di sini disimpulkan kecemburuan Allah tidak pernah terjadi tanpa alasan, namun selalu tanggap terhadap ketidaksetiaan dan orang-orang jahat, alias dilakukan untuk keselamatan, gitu ya, bukan karena apa-apa. Terima kasih sekali Pendeta Luki, dan mohon dilanjutkan Pendeta Sony Situmorang, pertanyaan paling bawah di hari Rabu, kalau kita diajak untuk meneladani kasih Allah, bagaimana kita juga mau mempraktekkan kecemburuan yang ilahi ini kepada orang-orang yang mungkin diambang tidak selamat begitu ya. Secara praktis, apa yang patut kita lakukan? Ketika bicara praktis, maka yang kita lakukan adalah men-switch dari cemburu negatif ke cemburu positif. Mungkin orang bertanya, apa itu cemburu negatif atau apa itu cemburu positif? Dalam bahasa Inggris ada dua kata cemburu yang saya tahu itu apa? Envious atau envy dan jealous. Nah, para bisa melihat envious dan jealous ini merupakan kata cemburu yang sifatnya positif dan negatif. Lalu kenapa Allah dikatakan cemburu? Saya mau katakan
bahwa cemburu dalam konteks Allah ini merupakan suatu kecemburuan yang berlandaskan kasih. Gimana saya menerangkannya ya? Karena tadi Ivy katakan praktisnya, ketika Anda cemburu, maka switch atau ubah. Kenapa? Coba Ivy boleh baca paragraf terakhir Ivy, Ya, dari kata hasrat sampai selesai. hasrat Allah terhadap umatnya berasal dari kasihnya yang mendalam kepada mereka. Allah menginginkan hubungan eksklusif dengan umatnya. Dia sendirilah yang akan menjadi Allah mereka. Namun, Allah seringkali digambarkan sebagai kekasih yang dicemooh, yang kasihnya bertepuk sebelah tangan. Jadi, kecemburuan atau hasrat Allah tidak pernah terjadi tanpa alasan, namun selalu tanggap terhadap ketidaksetiaan dan orang-orang jahat. Kecemburuan Allah atau kasih yang penuh hasrat tidak memiliki konotasi negatif seperti kecemburuan manusia. Hal ini tidak pernah menimbulkan rasa iri, tetapi selalu merupakan hasrat yang benar untuk menjalin hubungan khusus dengan umatnya dan demi kebaikan mereka. Disinilah kata 10 hukum itu berlaku. Artinya gini, Allah itu mau supaya saya ikut dia bukan karena paksaan. Allah itu mau kenapa saya melihara hari Sabat bukan karena takut dengan harinya. Tapi saya tidak mau diganggu. Karena dulu kan seringan Pastor Luki ya, Pak Alfi ya, jangan nonton TV. Saya udah pernah katakan jangan nonton TV, jangan baca koran, jangan belajar. Jadi seolah-olah sahabat itu dengan kata jangan, 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 jangan. Padahal sebenarnya lah, saya tidak mau diganggu oleh nonton TV, saya tidak mau diganggu oleh belanja, saya tidak mau diganggu oleh hal-hal lain karena saya mau fokus kepada Tuhan saya pada hari Sabat. Nah, dalam konteks itulah katakanlah hasrat itu eksklusivisme itu berlaku. Makanya pernah saya katakan di siaran ini, Tuhan mau itu apa? Tuhan mau itu kata mengenal, yaitu yang pernah dikatakan di Allah di Taman Eden, apa? The intimacy relationship, hubungan yang sangat intim. Dan itu hanya didapat ketika seorang menikah dengan pria atau yang dikasihinya. Itu sebabnya Allah sendiri digambarkan dengan siapa? Pastor Luki, Hosea. Kalau saya tidak salah adanya Lo Ami, Lo Rohama itu anak-anaknya. Dan itu semua akibat persundalan. Tapi bagaimanapun istrinya bersundal, dia tidak dia tetap apa? Merasakan itu. Dan saya mau katakan, ketika Anda merasakan kecemburuan negatif yang manusia miliki, lihat dan telaah bahwa Allah adalah Allah yang cemburu. Dia mau kita berbalik kepadanya. Tadi udah Ivan sudah baca, dikatakan apa ya? Dia Allah yang pencemburu, namun Allah seringkali dikhianati. Artinya apa? Kita, saya, saudaraku, saya mungkin mengkhianati siapa? Allah saya oleh apa? Oleh perilaku saya. Lalu apa kita lakukan? Para pemirsa, para bacaan yang terakhir, pertanyaan hari Rabu terakhir, kita harus memantulkan jenis kecemburuan yang sama yang tunjukkan Allah kepada kita. Terima kasih. Terima kasih sekali Pendeta. Kita langsung ke pelajaran terakhir di hari Kamis dengan judul Penyayang dan Berhasrat. Kita di sini diajak untuk melihat bahwa lebih enak kalau kita mendapatkan kasih dari orang lain. Begitu ya Pendeta Luki ya. Tapi di sini kita ditantang untuk kita juga mencoba untuk menjadi seperti apa yang 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8 kasih itu ini, kasih itu ini. Tapi bagaimana caranya kita bisa menjadi seperti 1 Korintus 13 itu? Silakan Pendeta. Terima kasih, Evi. Sahabat-sahabatku di mana saudara berada, pelajaran hari Kamis dari hari Minggu sampai Kamis, penekanan yang diberikan adalah Allah itu adalah kasih. Dan kita diajak untuk melakukan apa yang Yesus lakukan dengan kasih yang begitu besar. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai manusia bisa melakukan hal yang sama? Pelajaran kita mengatakan, apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 8. Dikatakan juga bahwa namun seberapa seringkah kita berusaha menjadi orang seperti itu terhadap orang lain, kita tidak bisa membuat diri kita panjang sabar dan baik hati. Kita tidak bisa membuat diri kita tidak iri, sombong, kasar, atau mementingkan diri. Kita tidak dapat menumbuhkan kasih dalam diri kita yang menutupi segala sesuatu.
percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, dan tidak berkesudahan. Namun, kasih yang demikian dapat dihidupkan dalam hidup kita hanya sebagai buah Roh Kudus. Dan pujilah Allah karena Roh Kudus mencurahkan kasih Allah ke dalam hati mereka yang karena iman ada di dalam Kristus Yesus. Jadi, jika saya dan saudara mau seperti apa yang Allah buat kepada kita, oleh karena memang setelah dosa masuk dalam hidup kita, kita menjadi orang-orang yang ubah. Tetapi kabar baiknya adalah Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan itu. Jika kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita selalu. Roh Kudus yang memerintah kita. Kita mendengarkan bisikan Roh Kudus dalam setiap tingkah laku perbuatan kita. Saya pikir tidak yang mustahil. Roh Kudus dapat memampukan kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang terjadi bagi Yesus terhadap manusia. Meskipun ya kita adalah manusia berdosa dan pasti yang kita lakukan tidak sempurna apa yang Yesus lakukan. Tetapi apa yang dikatakan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4-8, kita bisa dapat lakukan jika Roh Kudus itu tinggal dalam hidup kita. Dan memang itulah tujuan Yesus meninggalkan Roh Kudus untuk kita. Untuk memampukan kita, menyadarkan kita, dan mendorong kita agar kita dapat melakukan kasih Allah itu terhadap sesama kita yang ada di lingkungan kita. Kasih yang benar-benar berasal daripada Yesus, yang dapat menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun kita berada. Mungkin ini dapat dikembangkan di kelas masing-masing ya, dalam diskusi, dan mungkin ditambahkan oleh hamba Tuhan Pendeta Situmorang. Amin. Puji Tuhan, Pendeta, kabar baiknya bahwa kita tidak perlu berusaha sendiri gitu ya untuk menghasilkan kasih yang kita tahu tidak mungkin karena sulit sekali untuk menjadi seperti buah Roh Kudus yang telah kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4-8. Terima kasih Pendeta Lucky. Boleh ditambahkan Pendeta Sony Situmorang, jadi apa yang harus saya lakukan step by step supaya setelah saya tahu itu adalah pemberian kasih karunia Allah dan juga kuasa Roh Kudus, bagaimana saya memantulkan kasih itu kepada orang lain? Bagaimana saya memantulkan kasih itu kepada orang lain? Dan sudah dijawab tadi, tentunya dengan bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Itu benar. Namun, ada satu hal yang saya komentari atau garis bawahi, judul hari Kamis, penyayang dan berhasrat. Pastor Lucky, apa hasrat terakhirmu yang kau ingat yang akhirnya kesampaian? Hasrat dalam bahasa Inggris itu apa? Desire ya. Juga sebuah buku, Desire of Ages, atau kerinduan segala zaman, atau sebenarnya apa, suatu hasrat yang ingin ditumpahkan, ingin diekspresikan, ingin dilampiaskan, itu istilahnya soalnya judul buku tersebut, tapi digunakan dalam bahasa Indonesia kerinduan segala zaman. Atau begini mungkin, mungkin para pemirsa di ruangan ini Daniel tidak ada, tapi di belakang ada Daniel. Ini sorry Avi ya. Jadi mereka ini berpacaran 7 tahun atau 8 tahun, saya tidak tahu. Apa hasrat yang Daniel punya sehingga dia berusaha dulu mau dapatin Ivy? Atau Pastor Lucky, ketika dulu SMA ada hasrat, oh gue mau dia nih. Segala cara kita lakukan. Nah, apa hasrat terakhir? Karena gini, coba lihat kalimat hari Kamis, penyayang dan berhasrat. Itulah Allah. Dan kalau saya bisa simpulkan di paragraf ke 1, 2, 3, dan 4 ini dan 5, hasrat Tuhan itu apa? Kita jangan kemana-mana. Kita menjadi miliknya sepenuhnya. Itu sebabnya dia kasih apa? Dia kasih tameng. Dia kasih apa ya? Person, atau dikasih, kalau dalam bahasa saya alat bantu, bukan alat bantu katanya. Seorang yang bisa membantu, atau satu oknum bisa membantu, apa itu Roh Kudus. Untuk menjaga kita nggak keluar dari pagar, menjaga kita nggak keluar dari garis jalan koridor, dikasih Roh Kudus. Makanya dikatakan kebutuhan kita yang pertama para pemirsa apa? Kebutuhan akan kecurahan apa? Roh Kudus. Nah, itulah hasrat Tuhan. Nah, masalahnya kita punya hasrat nggak ke Tuhan untuk terus mengikuti Dia, kan itu. Afi boleh sedikit baca paragraf ketiga, tapi hanya sampai semuanya lah paragraf 3 melalui kasih karunia Allah. Baik. Melalui kasih karunia Allah dan kuasa Roh Kudus, dalam cara praktis apa kita dapat merespons dan memantulkan kasih Allah yang sangat emosional, namun selalu benar dan rasional?
Pertama, satu-satunya respon yang tepat adalah menyembah Allah yang adalah kasih. Kedua, kita harus merespons kasih Allah dengan secara aktif, menunjukkan kasih sayang dan kebajikan kepada orang lain. Kita tidak boleh sekadar merasa senang dengan iman Kristen kita, namun harus termotivasi untuk menyenangkan orang lain. Yang terakhir, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa mengubah hati kita, tetapi hanya Allah yang bisa. Ingat, ini jawaban. Menyembah Allah, kemudian meresponnya dengan menunjukkan kasih tersebut, apa itu mengabarkan Injil, menolong orang lain. Yang terakhir apa? Serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Karena itu bukan usaha kita, tapi itu hanya Allah yang bisa. Terima kasih, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Puji Tuhan, bisa dengan jelas kita melihat bahwa Allah mengasihi kita dengan sangat emosional, namun selalu benar dan rasional. Bagaimana dengan kesimpulan dari para narasumber kita semua mengenai kasih Allah yang emosional dan juga rasional? Silakan, Pendeta Sony Situmorang. Sebagai kesimpulan, ketika John C. Pickman menulis pelajaran keempat ini, Allah pengasih dan penyayang ini, dan dia coba ambil ayat dari Yesaya 49 ayat 15, maka ini merupakan suatu pengalaman dia juga bersama keluarga, saya yakin. Ayat hafalan tadi apa dikatakan? Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Tidak mungkin dapat. Karena rahim itu mengarah kepada sayang, kasih sayang yang melampaui segala apa? Segala akal. Itu sebabnya seorang ibu rela mati, rela bekerja untuk apa? Untuk anaknya. Namun Allah lebih pengasih daripada seorang ibu sekalipun. Kalau dikatakan kasih ayah sepanjang gala, kasih ibu sepanjang jalan, maka kesimpulan saya, kasih Allah melampaui segala yang bisa kita pikirkan. Karena Allah itu adalah kasih. Terima kasih. Amin. Silakan, Pendeta Luki. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pelajaran kita adalah, jika Allah adalah pengasih dan penyayang, apakah Anda mau menolak Tuhan? Menolak Allah dan Yesus dalam hidup kita? Saya pikir kalau kita menolak, kita akan kehilangan berkat yang besar dalam hidup kita. Karena Dia sudah mengasihi kita. Dia sudah menunjukkan, bahkan membuktikan kasih dan kasih sayangnya, penyayangnya kepada kita. Maka seharusnya kita harus lebih respon lagi. Kita lebih dekat lagi. Kita lebih bersemangat lagi untuk datang kepada, agar kita tidak ketinggalan dan kehilangan kasih sayang. Dan saya yakin dan percaya, siapapun kita, dimanapun kita berada, kita adalah orang-orang yang mau datang untuk mengasihi Tuhan, oleh karena Tuhan terlebih dahulu telah mengasihi dan menyayangi. Mungkin itu kesimpulan yang saya dapat sampaikan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Luki. Mari kita tanggapi satu pertanyaan yang telah masuk di dalam komen kita. Ini datang dari saudari atau Ibu Ita. Ibu Ita menanyakan kalau berdasarkan Yohanes 14 ayat 15 dan juga kasih agape Tuhan, apakah berarti kalau kita mengasihi orang lain, kita juga bisa mengatakan, jikalau kamu menghargai kasihku, kamu harus membalas dengan titik, 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 titik. Silakan, Pendeta Luki mungkin boleh mendahului jawaban sebelum Pendeta Sony menambahkan. Terima kasih, Ivy. Mohon maaf, Ibu siapa tadi? Ita. Ibu Ita, Ya. di mana Ibu berada, mudah-mudahan Ibu menyaksikan jawaban ini. Jadi, kasih agape artinya kasih tanpa syarat dan tanpa pamrih. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 15, di situ dikatakan bahwa jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Ada kata akan di situ. Kata akan di situ bukan kata harus. Jadi kalau saya mau mengasihi, kita mau mengasihi Tuhan, kita menunjukkan kita adalah mengasihi Tuhan, kita harus punya kerinduan. Kata akan artinya Allah tidak memaksa kita untuk sebenarnya harus mengasihi Dia seperti Allah mengasihi kita. Tetapi kita harus punya kerinduan dalam hati. Kita melihat bahwa Allah sudah mengasihi kita, masa kita diam saja? Masa kita tidak punya respon? Masa kita tidak punya sesuatu yang kita mau tunjukkan kepada Allah? Bahwa kita mengasihi. Dan kita harus tahu bahwa Allah memang tidak memaksa kita untuk mengasihi Dia. Nah, begitu juga kepada sesama kita. Kita harus menunjukkan kasih kita kepada sesama, bukan dengan satu syarat dan tuntutan bahwa orang juga harus mengasihi. Tapi kita harus teladani apa yang Yesus lakukan.
Yesus menebar kasih sayang kepada manusia. Yesus menebarkan berkat kepada manusia tanpa dia memaksa bahwa orang harus manusia kasih dia. Bahkan dia disalib bukan kepada orang yang setia kepadanya, tapi semua orang yang tidak setia pun dia korbankan. Maka kepada sama kita manusia pun, mari kita lakukan kasih agape itu tanpa pamrih, tanpa kita tahu bahwa orang harus balas kepada kita atau orang harus berbuat baik kepada kita. Mari kita tebarkan kasih sayang kita kepada orang lain, sebagaimana Yesus telah menyebarkan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kasih agape harus ditunjukkan dengan benar dan betul, bahwa kita mengasihi sama manusia tanpa pamrih, tanpa kita tuntut bahwa dia harus mengasihi kita seperti kita mengasihi dia, dan seperti Yesus mengasihi kita. Itu yang harus kita sampaikan kepada setiap orang. Mungkin itu yang biasa saya jelaskan dari pertanyaan. Terima kasih Pendeta Lucky. Ada tambahan Pendeta Sony? Sedikit. Apakah berarti kalau kita mengasihi orang lain, kita juga bisa mengatakan kepada orang lain tersebut, jika kamu mengasihi kasihku, kamu harus membalas dengan kasih? Tidak. Ingat para pemirsa, ketika itu bicara respons atau hubungan dengan Tuhan, maka itu pribadi. Maka selalu saya katakan, waktu saya gembala, jangan pernah katakan dia ini orang yang rohani. Dia ini orang rohani. Dia bilang rohani karena rajin bayar berpuluhan kah? Lalu sering ke gereja Sabat. Saya selalu katakan, gunakan kata ganti. Dia rajin beribadah, dia taat beragama, dia mengembalikan. Jangan bilang rohani, karena rohani itu mengarah kepada penilaian Tuhan sendiri, ya, bukan penilaian manusia. Nah, ini pun begitu. Artinya ketika itu bicara, benar pastor perlu katakan tadi, agape itu benar, tapi ketika itu mengarah kepada orang lain, ya, dia punya the power of choice. Sedangkan kita, tapi kalau kita katakan, apakah berarti kalau kita mengasihi orang lain, maka kita bisa mengatakan, jika saya mengasihi Tuhan, maka saya harus melakukan perintahnya. Itu kita katakan, iya. Itu mungkin dari saya. Ketika itu mengarah kepada orang lain, maka itu dua individu berbeda. Mereka punya power of choice, saya juga punya power of choice. Dan Tuhan mau kita mengikuti dia oleh karena apa? Atau mengasihi dia karena keinginan, kerinduan kita masing-masing. Terima kasih. Terima kasih sekali. Semoga Ibu Ita dan juga yang mendengarkan sekarang ini boleh dikuatkan juga oleh pertanyaan dan juga jawaban tadi. Kita akan sama-sama menutup kebersamaan kita dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang. Ada dua permintaan doa, Pendeta. Yang pertama dari Bapak Manalu di Cirebon, ada rencana pembangunan pastori dan rumah ibadah di cabang Sekolah Sabat Jamblang. Lalu berikutnya dari Bapak Arifin Siregar untuk kesejahteraan kehidupannya. Kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena pelajaran Sekolah Sabat yang kami telah bahas bersama-sama, yang boleh jadi mempunyai banyak kekurangan. Namun kami percaya pelajaran Sekolah Sabat ini yang didengar oleh para pemirsa, Engkau akan boleh sempurnakan dalam setiap hati para pendengar. Memberkati hamba-Mu, Pendeta Lucky, demikian juga Ivy, serta Daniel Banglayar yang memproduksi acara ini di bawah pengawasan Uni Indonesia Kosan Barat, agar boleh menjadi berkat bagi semua orang. Berkati para pemirsa di mana mereka berada, baik dalam berkat jasmani, pikirani, maupun rohani, demikian juga segala pergumulan, pencobaan, dan hal-hal yang mereka alami. Kami mohon Engkau campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk pembangunan gereja Tuhan cabang di Jamblang yang sudah dimulai di Kabupaten Cirebon. Biarlah berkat Tuhan berlaku bagi pembangunan ini. Berkati Bapak Washington Manalu yang telah menyampaikan hal ini. Demikian juga berdoa untuk anak Tuhan Bapak Arifin Siregar, agar Engkau berkati dalam segala permasalahannya dan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan ini. Pertemukan pada pertemuan berikutnya. Terpuji nama Tuhan dalam yang berdoa. Amin. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Sony dan juga Pendeta Lucky untuk pelayanannya. Tuhan memberkati pendeta dan keluarga masing-masing. Dan bagi para pemirsa, memang indah sekali kalau kita melihat kasih Allah dari pekan ke pekan. Jadi tetap semangat mempelajari firman Tuhan, karena pekan depan kita akan mengerti bagaimana Allah kok bisa murka untuk mengekspresikan kasih-Nya. Sampai kita bertemu lagi, Tuhan memberkati kita sekalian.